Perdebatkan tuh masalah aki tekor, nggak akan kuat. Mungkin menempuh jarak 5 kilo aja Heho Pop udah akan tekor, gengs. aki itu akan Penemuan Nikuba, alat yang diklaim bisa mengubah air menjadi energi mesin motor belakangan ini, lagi viral dibicarakan. Selain kaget, karena penemuan itu emang bikin netizen terperanjat, juga karena muncul berbagai polemik. Salah satunya itu adalah ketegangan antara si penemu Arianto Misel dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN. Yang membuat Arianto Misel akhirnya memilih menjual alat temuannya ke luar negeri. Tapi bukan cuma Arianto Misel aja sih. Berikut ini ada beberapa penemu Indonesia yang karyanya lebih dihargai di negeri orang. Kita lanjut bahas Arianto Misel dulu ya. Warga Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon ini mulai ramai diberitakan sejak tahun 2022 lalu karena dianggap berhasil membuat alat pengkonversi air menjadi bahan bakar kendaraan roda 2 dan 3. Ia menamakan alat temuannya itu Nikuba, yakni singkatan dari Niku Banyu yang berarti itu air. Alat ini disebut-sebut bisa menjadi alternatif masyarakat untuk beralih dari BBM ke Nikuba, soalnya konsumsi BBM bisa dihemat sampai dengan 70% tanpa mempengaruhi performa mesin. Artinya jauh lebih hemat dong. Nah, menurut pengakuan warga sekitarnya, pria kelahiran Semarang ini emang dikenal sebagai seorang inovator dan memberinya gelar sebagai profesor kampung. Arianto bahkan sampai diundang Ferrari dan Lamborghini untuk presentasi secara langsung mengenai teknologi Nikuba. Awalnya ia berharap kedua perusahaan otomotif terkemuka di Italia itu akan memberi hak cipta Nikuba. Sayangnya, harapan itu kandas karena katanya mereka mengundangnya cuma untuk pengen dapetin ilmu tetapi nggak ngasih kompensasi. Padahal sebelum berangkat ke Italia, Arianto sempat dijanjikan diberi kompensasi jika membuka formula senyawa kimia dalam Nikuba. Alhasil di sana, ia hanya memberikan ilmu sekitar 30-40% rahasia Nikuba. Arianto juga mengaku sangat kesal dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional alias BRIN karena tidak menganggap Nikuba sebagai sebuah temuan inovatif. Padahal, Nikuba sudah diaplikasikan pada beberapa kendaraan operasional Kodam 3 Siliwangi Cirebon dan berhasil. Selain Nikuba, Arianto juga merupakan penemu Akasu yang sudah dipasarkan dan telah memiliki sertifikat Lemigas sehingga sudah teruji dan tidak merusak mesin kendaraan, serta bahan kain alami yang tahan air dan alat pemadam api berbahan dasar singkong. Padahal, pria berusia 68 tahun ini tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi loh. Dia nggak sempat tamat SMA karena terlena di dunia kerja. Ia bahkan pernah bekerja sebagai pedagang koran dan penyemir sepatu. Namun dengan bakat dan semangat belajar yang ia miliki, ia bisa menjadi seorang penemu. Nasib seorang penemu sepertinya emang nggak bisa jauh ya dari kontroversi. Seperti yang dialami penemu alat terapi kanker Electrocapacitive Cancer Therapy atau ECCT, Warsito Purwotaruno. Pria kelahiran Plosolor, Karanganyar, Solo, 15 Mei 1967 ini udah banyak meraih penghargaan bergengsi. Salah satunya B.J. Habibie Technology Award 2015. Namun, mungkin karena ia berhasil memberikan harapan banyak penyintas kanker dan memiliki sejumlah paten di bidang kimia dan fisika, namun bukan dokter, ia pun menjadi kontroversi bagi banyak kalangan. Misalnya, pada Oktober 2013, ia sempat dilarang tampil sebagai pembicara dalam workshop deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan metode non-radiasi di Jakarta. Terus, di akhir 2015, Kementerian Kesehatan bahkan memintanya untuk menutup kliniknya yang sudah melayani 3.200 pasien. Pria yang identik dengan rompi dan helm anti kankernya ini memang disia-siakan di negeri sendiri. Namun ternyata ya, banyak lembaga penelitian, klinik dan rumah sakit luar negeri justru antri untuk belajar darinya. Sehingga pada 8 Februari 2016, Warsito pun memulai pelatihan internasional pertamanya untuk penanganan kanker di Warsawa, Polandia. Kisah tentang hidupnya bisa kamu baca lebih lanjut dalam buku berjudul Setrum Warsito karya Fenty Effendi.
Selanjutnya ada Randall Hartolaksono, seorang ilmuwan lulusan University of London asal Indonesia yang berhasil menemukan bahan anti api dan anti panas dari kulit singkong. Sebenarnya, penemuan pria yang kelahiran tahun 1956 ini gak sengaja menemukan bahan kimia itu saat meneliti saripati kulit singkong untuk menjadi bahan pelumas engsel robot di Inggris. Bahan itu tiba-tiba tumpah dan akhirnya memadamkan api. Randall pun memutuskan untuk fokus meneliti saripati singkong sehingga dapat memutus reaksi kimia berantai dalam proses kebakaran. Teori itu pun diberi nama teori pemutusan rantai kimia dan diterima oleh kalangan ilmuwan Eropa. Selanjutnya, itu mengembangkan aneka produk anti api dari beberapa zat aktif dari saripati kulit singkong seperti tripotasium citrat. Ada yang berupa cat dan saat dioleskan ke kayu bisa jadi tahan api selama 200 tahun. Ada juga yang dibuat dalam bentuk cairan yang dimasukkan ke dalam tabung semprot untuk memadamkan api kebakaran. Penemuan itu pun ia kembangkan hingga mendirikan bisnis bernama Hartindo Chemicatama Industry dan memiliki pabrik di Malaysia, Singapura, Taiwan, Inggris, dan Thailand. Bahan itu pun banyak digunakan oleh perusahaan otomotif dunia, bahkan diakui oleh Petronas dan Ford. Wah, keren ya! Lalu ada Yogi Ahmad Erlangga, seorang matematikawan yang berhasil memecahkan rumus tersulit di dunia yaitu persamaan Helmholtz. Persamaan ini digunakan pada pemrosesan data seismik menjadi 100 kali lebih cepat dan digunakan untuk berbagai masalah perminyakan. Membuatnya akhirnya dilirik oleh perusahaan minyak dunia, Shell, karena dianggap metodenya ini lebih baik dan cepat dari yang digunakan perusahaan minyak biasanya. Berkat penemuannya itu, lulusan ITB ini pun meraih berbagai penghargaan. Salah satunya Bakri Award pada tahun 2012. Selepas meraih sarjana di ITB, Yogi memang melanjutkan studinya di Delft University of Technology Belanda, lalu meraih gelar magister atau master serta doktor di bidang matematika terapan. Kemudian mengikuti program postdoktoral di Jerman dan menjadi asisten profesor bidang matematika di Universitas Al Faisal Arab Saudi. Hebat banget! Berikutnya ada Cokorda Rakasukawati, sang penemu sistem penyangga jalan layang yang dikenal dengan konstruksi Sosrobahu atau landasan putar bebas hambatan alias LPBH. Nama Sosrobahu ini diambil dari nama tokoh cerita sisipan Ramayana dan diusulkan oleh mantan Presiden Soeharto pada tahun 1989. Konstruksi Sosrobahu ini memudahkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu arus lalu lintas pada saat pembangunannya. Penemuan ini terinspirasi dari dongkrak hidrolik mobil saat ia sedang memperbaiki mobilnya. Gak tanggung-tanggung, penemuannya ini udah digunakan oleh insinyur Amerika Serikat untuk pembangunan jembatan di Seattle loh. Jadi, kalau jalan-jalan ke Seattle nemu jembatan, bisalah kamu pamer dan berbangga diri. Selain itu, karya pria yang meraih gelar insinyur bidang teknik sipil di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1962 ini juga mendapat hak paten dari pemerintah Jepang, Malaysia, dan Filipina. Dari Indonesia, Dirjen Hak Cipta Paten dan Merek mengeluarkan patennya baru pada tahun 1995. Padahal, Jepang udah memberinya pada tahun 1992. Kok pemerintah kita lambat sih? Hingga saat ini ya, teknologi Sosrobahu juga sudah diekspor ke Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Di Filipina, teknologi Sosrobahu sudah diterapkan untuk 298 tiang jalan, dan di Kuala Lumpur sebanyak 135. Saat teknologi Sosrobahu ini diterapkan di Filipina, Presiden Filipina Fidel Ramos bahkan dengan bangga mengumumkan bahwa inilah temuan Indonesia, sekaligus buah ciptaan putra ASEAN. Dan tahu nggak, saat ini Korea Selatan masih bersikeras ingin membeli hak patennya juga loh.